Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwasila dengan NPM 2302310206. Di sini saya dari kelas Informatika E angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul keempat dari mata kuliah Web Programming dengan permasalahan yaitu terdapat suatu kondisi di mana pada tempat fotokopi kampus harga fotokopi per lembar disesuaikan dengan beberapa jumlah fotokopi dengan ketentuan sebagai berikut. Pada poin pertama, jika fotokopi kurang dari 100 lembar maka harganya 150 rupiah per lembar. Dan poin kedua, jika fotokopi sebanyak 100 sampai 200 lembar dapat harga 100 rupiah per lembar. Dan poin 3, tapi jika fotokopi lebih dari 200 maka harganya menjadi 80 rupiah per lembar. Berapa biaya harus dibayar jika asumsi pelanggan akan fotokopi sejumlah 158 lembar? Buat skrip dengan menggunakan kondisi if else untuk menampilkan biaya fotokopi. Dan soal yang kedua, buatlah keterangan dari grid nilai dengan menggunakan if else dan switch case. Dan soal yang ketiga, dengan menggunakan Sweetcast, buatlah skrip untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Nah, di sini saya akan membuat skripnya menggunakan VS Code. Nah, sebelum membuka VS Code di sini, biar kalian tahu, untuk membuat filenya kita masuk ke menu file manager, lalu ke local disk C. Nah, jika kalian menggunakan exam, maka examnya ini dibuka, lalu ke bagian htdocs, lalu buat folder baru, terserah mau dinamakan apa. Di sini saya sudah membuat dengan nama modul 4. Di sini, jika kalian menggunakan Laragon, seperti biasa Laragonnya itu ditaruh di local disk apa, nanti dibuka ke bagian Laragon, lalu ke bagian www. Nah, nanti kalian bikin di folder baru di bagian www itu, nanti ekspor file ke VS Code-nya. Nah, lalu tidak perlu lama-lama, di sini saya akan membukanya. Nah, jika kalian tidak tahu ya cara untuk membuka filenya, ke bagian file, lalu open folder, lalu masukkan. Nah, seperti biasa, select folder. Nah, nanti di sini saya sudah membuka karena tadi sudah saya pelajari. Untuk di bagian di sini, yaitu yang pertama, sudah saya terangkan dari modul yang sebelumnya. Doc type HTML di sini merupakan tag untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini merupakan dokumen HTML5. Atau HTML terbaru. Lalu HTML length di sini merupakan tag HTML dalam elemen root dari dokumen HTML yang membungkus seluruh isi halaman web. Atribut length ini di sini digunakan untuk bahasa yang digunakan dalam dokumen ini adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan selanjutnya,
Untuk bagian head, nah pada bagian head di sini berfungsi untuk mendefinisikan mendata halaman yang tidak ditampilkan langsung di halaman web, tetapi digunakan untuk pengaturan halaman dan penghubung ke file eksternal seperti CSS atau yang lainnya. Nah, untuk MetaChar UTF-8 di sini merupakan tag yang digunakan untuk mendeklarasikan pengkodean karakter yang digunakan dalam dokumen HTML. UTF-8 di sini digunakan untuk pengkodean karakter yang paling umum digunakan dan mencakup hampir semua karakter dari bahasa di seluruh dunia, khususnya termasuk simbol, termasuk aksen, dan berbagainya. Lalu pada tag meta name viewport content with device with initial scale sama dengan 1.0, di sini merupakan tampilan halaman pada perangkat seluler, dan untuk memastikan bahwa halaman akan menyesuaikan dengan lebar layar perangkat yang digunakan dan mengatur zoom awal pada level 1. Nah, di sini titel di sini merupakan judul dari halaman web yang akan muncul di tab browser nanti. Nah, seperti soal pertama. Nah, kita buka dulu. Caranya saya menggunakan Microsoft Edge. Jika kalian menggunakan Chrome tidak apa-apa. Nah, ini di sini otomatis akan berubah menjadi soal kartu. Nah, begitu. Untuk selanjutnya kita ke bagian script PHP-nya. Nah, pada bagian script PHP di sini pada tag ini merupakan tag untuk membuka PHP yang menandakan bahwa kode berikutnya adalah kode PHP. Semua kode yang berada di antara pembuka dan penutup pada file PHP akan diproses oleh server sebagai kode PHP. Nah, selanjutnya jumlah fotokopi sama dengan 158 itu merupakan deklarasi variabel dalam PHP yang diatur dengan nilai 158 yang merupakan jumlah fotokopi yang ingin dihitung biayanya. Nah, kita akan menghitung dengan jumlah 158. Selanjutnya yaitu if. Nah, di sini if merupakan struktur kondisi yang memeriksa apakah jumlah fotokopi yang diminta kurang dari 100. Jika kondisi ini benar, maka harga per lembar fotokopi akan diatur menjadi 150. Nah, di sini. Nah, begitu. Selanjutnya else if. Nah, di sini else if merupakan jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau jumlah fotokopi lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 100. Nah, di sini sama dengan 100. Maka PHP akan memeriksa kondisi else if berikutnya, yaitu apakah jumlah fotokopi dari atau sama dengan 200 kurang dari sama dengan 200. Jika kondisi ini benar, maka
harga per lembar diatur menjadi 100. Selanjutnya yaitu tag pada tag else. Nah, else di sini jika kedua kondisi ini jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi atau yaitu jumlah fotokopi lebih dari 200, maka bagian else ini akan dijalankan dan harga per lembar akan diatur menjadi 80. Nah, begitu. Dan berikutnya ya, dolar total biaya sama dengan dolar jumlah fotokopi dikali dolar harga per lembar. Eko di sini untuk menampilkan teks yang akan ditampilkan pada web browser. Gitu. Nah, setelah harga per lembar ditentukan berdasarkan kondisi sebelumnya, kode ini menghitung total biaya fotokopi dengan mengalikan jumlah fotokopi dengan harga per lembar. Gitu. Lalu untuk fungsi number format di sini digunakan untuk memformat angka total biaya sehingga menampilkan pemisahan ribuan dengan tanda titik sesuai dengan format Indonesia, yaitu misalnya 15.800 rupiah. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan ke soal yang kedua. Nah, saya tidak akan menjelaskan dari awal karena sudah saya menjelaskan di bagian awal. Nah, untuk bagian ini saya akan kembali dengan judul soal yang lupa kontrol saya. Nah, untuk outputnya yang tadi, untuk output yang soal pertama yaitu biaya untuk fotokopi sebanyak 150 lembar adalah 15.800 rupiah. Di sini dengan kode kan sudah saya ini, berarti kalau ada ini pasti belakangnya akan tampil seperti ini. Nah, di sini merupakan kondisi pada menggunakan kondisi if else atau else if. Gitu. Yang pertama, dolar nilai sama dengan 85. Nah, untuk gunanya nilai 85 ini untuk menentukan grade dan keterangan. Nah, berdasarkan nilai siswa, kode ini menentukan grade. Nah, di sini gitu. Sini akan berdasarkan nilai kode siswa menentukan grade dan keterangan. Jika nilai berada di antara 100 dan antara 90 dan 100, grade yang diberikan adalah nilai A. Jika nilai 76 dan nilai 89 ini, maka grade yang akan diberikan adalah B dengan keterangan baik. Nah, jika yang tadi itu keterangannya baik sekali. Nah, jika nilai siswa antara 60 sampai dan 75, nah, grade yang diberikan adalah C atau cukup gitu. Dan di sini
adalah keterangan hampir cukup. Nah, jika nilai kurang dari 50, grade adalah E dan keterangan adalah kurang. Begitu. Nah, Ekco di sini untuk menampilkan hasil nilai yang akan dimunculkan di halaman web. Nah, begitu. Pada di bagian kedua, di sini menggunakan suitcase. Nah, pada suitcase ini, jika grade adalah A, maka keterangan yang diberikan adalah baik sekali, begitu, dan seterusnya. Nah, di sini lanjut ke soal yang kedua, kita akan run terlebih dahulu. Begitu. Nilai sama dengan 85, grade B keterangan baik, grade B keterangan baik. Dan yang kedua, soal yang ketiga berikutnya, yaitu pada menu PHP variabel dolar bulan diisi dengan nilai November. Variabel bulan diisi dengan nilai November. Pada struktur suitcase, nah di sini pada suitcase di sini untuk memeriksa nilai dari variabel bulan dan membandingkannya dengan step case. Nanti dibandingkan dengan case ini, seperti itu. Jika nilai bulan adalah satu dari bulan-bulan tersebut yang memiliki 31 hari, maka pada bulan ini di sini merupakan bulan yang terdiri dari 31, gitu. Dan di sini merupakan dari 30 hari. Dan Februari di sini terjumlah sebanyak 28 hari. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan echo di sini seperti biasa untuk menampilkan output yang nanti ditampilkan di web browser, seperti itu. Kita akan menampilkan banyak selama 3 jumlah hari di bulan November adalah 30 hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.